Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Luciana dari kelas 11 TKJ 1 absensi 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya selama 2 bulan di CV Cyber Komputer Kalianda. Hasil dari praktik kerja lapangan saya berjudul menginstal Windows 10 menggunakan flash disk. Cover berisi judul laporan, logo sekolah, profil penulis, dan alamat sekolah. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Program praktik kerja lapangan yaitu kegiatan pembelajaran praktik untuk menetapkan, memantapkan, dan meningkatkan kompetensi peserta didik yang dirancang untuk menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Perumusan masalah. Bagaimana penulis dapat mengetahui dan memahami cara menginstal Windows 10 menggunakan flash disk? Batasan masalah. Presentasi ini hanya membahas cara menginstal Windows 10 menggunakan flash disk. Tujuan. Praktik kerja lapangan bertujuan untuk meningkatkan daya kreasi dan produktivitas terhadap siswa sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia usaha yang sesungguhnya, menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan siswa untuk memasuki dunia usaha. Manfaat praktik kerja lapangan. Yang pertama, dapat menambah keterampilan dan wawasan dalam dunia usaha yang profesional dan handal. Yang kedua, untuk mengasah keterampilan yang telah diberikan di sekolah dan juga sesuai dengan visi misi sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Bab 2. Kerangka teori. Pengertian Windows. Microsoft Windows atau sering kita sebut dengan nama Windows merupakan sekelompok dari beberapa sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk menyederhanakan perintah. Jenis-jenis Windows. A. Windows untuk PC. Untuk ini, saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada MS-DOS pada tahun 1981. Yang kedua ada Windows Vista pada tahun 2006. Yang ketiga ada Windows 7 pada tahun 2009. Yang keempat ada Windows 8 pada tahun 2012. Yang kelima ada Windows 10 pada tahun 2015. B. Windows untuk server dan mobile. Yang pertama, Windows Server pada tahun 2003, Windows Home Server pada tahun 2007, Windows CE pada tahun 2006, Windows Mobile pada tahun 2000, Windows Phone pada tahun 2010. Perangkat instalasi Windows 10, alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus disiapkan untuk menginstal Windows 10 menggunakan flash disk antara lain 1. Personal komputer atau PC atau laptop. Yang kedua, mouse komputer. Yang ketiga, keyboard. Yang keempat, flash disk. Dan yang kelima, file software yaitu Rufus versi portable dan Windows 10 dalam format ISO. Bab 3. Metodologi praktik kerja lapangan. Pelaksanaan 1. Waktu. Adapun waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan dimulai dari tanggal 1 Maret 2021 sampai tanggal 3 Mei 2021. 2. Tempat. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan ini di CV Cyber Komputer Kalianda, yang lokasinya berada di Jalan Letkol Makmum Rashid, nomor 16, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. 3. Fokus praktik kerja lapangan. Berfokus pada perbaikan atau servis pada hardware seperti printer, personal komputer atau PC, dan juga software seperti instalasi Windows 7, Windows 10, dan aplikasi lainnya. Proses pelaksanaan menginstal Windows 10 menggunakan flash disk. Alat dan bahan yang harus disiapkan antara lain, seperangkat personel komputer atau laptop yang akan diinstal, flash disk, file software yaitu Rufus versi portable dan Windows 10 dalam format ISO. A. Membuat bootable Windows 10 di flash disk. Nyalakan laptop atau PC. Pastikan file Rufus atau Windows 10 sudah tersimpan di laptop atau PC. Sambungkan flash disk atau micro SD ke laptop.
Double-klik pada file Rufus Exe, jalankan aplikasinya. Pilihan Create a Bootable Disk Using, klik pada gambar CD lalu akan terbuka jendela baru. File Windows 10 dengan format ISO yang sudah tersimpan di drive laptop sebelumnya. Kemudian klik Open untuk melanjutkan. Pada kolom Device, pilih flash disk yang kita sambung ke laptop tadi. Kemudian pada kolom Partition Same and Target System Type, pilih GPT Partition Same for UEFI. Dengan catatan, bootable ini nantinya akan kita jalankan pada komputer baru atau yang belum terinstall Windows sama sekali. Jika nantinya kita akan install ulang, maka pilihan Partition Same kita ubah ke pilihan MBR Partition Same. Kemudian kolom File System isi dengan pilihan FAT32. Sedangkan kolom cluster size isi dengan pilihan default saja. Untuk kolom new value label bisa kita tulis Windows 10 sebagai nama file yang nantinya tersimpan di flash disk. Klik start dan setelah selesai maka flash disk kalian sudah siap untuk digunakan menginstal Windows 10. Klik close untuk menutup aplikasi Rufus. B. Mengubah boot priority pada BIOS. Sambungkan flash disk yang sudah kita isi dengan bootable Windows 10 ke port USB laptop atau PC yang akan kita install. Nyalakan laptop atau PC dengan menekan tombol power. Masuklah ke BIOS dengan cara menekan tombol ESC pada keyboard atau tombol F2, F4, F8, F9, atau F12, tergantung masing-masing laptop. Biasanya, setiap laptop atau PC memiliki cara yang berbeda untuk bisa masuk ke BIOS. Sebelum melakukannya, pastikan sudah membaca petunjuknya. Ubah settingan prioritas booting ke flash disk. Pilihan pertama, silahkan ubah ke pilihan USB, sedangkan settingan lainnya biarkan default saja. Setelah selesai, silahkan save dan keluar, maka laptop atau PC akan merestart. Cara install Windows 10 dengan flash disk. Langkah 1. Tunggu booting dari flash disk. Langkah 2. Atur settingan bahasa dengan settingan default lalu klik next. Langkah 3. Mulai install Windows 10. Jika kamu sudah yakin, tinggal klik install now. Langkah 4. Lewati aktivasi Windows 10. Lalu kamu akan dihadapkan pada jendela aktif Windows. Di sini kamu bisa melewati dengan klik pada opsi skip now atau I don't have a product key. Langkah 5, pilih tipe Windows 10 yang akan diinstal. Pilih jenis Windows 10 yang hendak diinstal, seperti Windows 10 Pro, Windows 10 Home. Jika sudah memilih dengan cara mengklik salah satu opsi, kamu tinggal klik Next. Langkah 6, baca dan setujui license terms. Pada langkah ini, kamu bisa membaca terlebih dahulu Microsoft Software License Terms yang tersedia. Jika sudah jelas, aktifkan checklist pada I accept the license terms, kemudian klik Next. Langkah 7, pilih metode install Windows 10. Pilih opsi Custom, Install Windows Only atau Advanced, terutama bagi kamu yang laptopnya lemot. Langkah 8, atur drive. Jika hendak membersihkan laptop berikut harddisknya, kamu tinggal pilih semua drive sebelumnya, dan pilih delete untuk menghapus. Jika hendak menghapus drive C saja, pilih drive 0 partition 2, kemudian format dan klik next. Jika hendak membagi ke dalam beberapa drive, tinggal pilih drive 0 unallocated space. Klik new dan masukkan ukuran yang diinginkan dalam satuan megabyte. Langkah ini bisa dilewati dengan disk management. Langkah 9, tunggu proses instalasi. Setelah klik next, maka proses instalasi Windows 10 akan berjalan secara otomatis dan kita tinggal menunggu prosesnya saja. Langkah 10, pakai pengaturan cepat di Windows 10. Install Windows 10 akan membuat laptop kamu merestart dan pada langkah ini bisa segera mencabut flash disk. Windows akan booting ulang dan pergi ke pengaturan awal, dan pilih Use Express Setting. Langkah 11, pilih opsi kepemilikan PC atau laptop. Pilih I own it jika milik pribadi dan klik Next untuk langkah selanjutnya. Langkah 12, lewati Sign In akun Microsoft. Kemudian kita bisa melewati langkah ini untuk masuk ke akun dengan klik pada opsi Skip this step. Langkah 13, buat nama dan password PC atau laptop. Langkah 14, atur asisten Cortana. Windows 10 dilengkapi dengan asisten virtual bernama Cortana ala Google Assistant. Pada pengaturan awal ini, kamu bisa melewati pengaturan Cortana dengan mengklik pada opsi Not Now.
Langkah 15, tunggu proses setting Windows 10. Windows akan melakukan pengaturan akun dan lainnya sesuai dengan apa yang tadi kamu masukkan. Tunggu hingga beberapa saat hingga masuk ke tampilan desktop utama. Langkah 16, selesai. Jika sudah selesai dan berhasil install Windows 10, beginilah tampilan dari desktop pada Windows 10. Selanjutnya, tinggal install software wajib yang ada di PC atau laptop. Aplikasi yang diinstal antara lain WinRAR, Adobe Reader, Google Chrome, Mozilla Firefox, GoPlayer, Snappy, Winamp, Office 2010, Nitro Pro, dan lain-lain. Kesimpulan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk melatih siswa agar mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga siswa diharapkan dapat memiliki keterampilan serta wawasan yang tinggi. Inti dari penginstalan Windows adalah supaya komputer memiliki sistem operasi. Windows termasuk software atau perangkat lunak sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft. Dengan menginstal Windows, komputer menjadi layak dipakai karena dalam sistem operasi ini sudah tersedia berbagai program-program yang bermanfaat. Sesi pertanyaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Siap, saya izin bertanya. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Ayu Rahmania dari kelas 11 TKJ 2. Setelah install ulang, kenapa laptop saya masih lemot? Apa penyebabnya? Baik, saya akan jawab. Ada banyak faktor yang membuat laptop Anda menjadi lemot. Salah satunya banyak junk file atau file sampah dan adanya virus yang membuat performa laptop menjadi menurun. Install ulang mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi itu, namun bukan menjadi satu-satunya solusi. Ada lagi yang ditanyakan? Laptop saya RAM-nya 2 GB. Enaknya pakai Windows 32 bit atau 64 bit? Jika laptop Anda memiliki RAM 2 GB, sangat disarankan menggunakan 32 bit saja, karena Windows versi 64 bit tidak berjalan optimal pada laptop yang hanya memiliki RAM 2 GB. Berbeda lagi jika PC atau laptop Anda memiliki RAM 4 GB atau lebih, maka disarankan Anda menggunakan Windows versi 64 bit. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Siap, saya izin bertanya. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti Wulandari dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempertanyakan, jika melakukan install ulang, apakah data pada partisi C tidak terhapus? Baik, akan saya jawab. Ketika melakukan instalasi Windows, mau tidak mau partisi C harus dihapus. Itu berarti semua data pada partisi C akan hilang. Jika Anda mempunyai file-file penting yang berada di folder itu, silakan Anda pindah terlebih dahulu karena folder-folder tersebut berada pada partisi C. Contohnya, desktop, downloads, pictures, dokumen, musik, maupun videos. Ada lagi yang ditanyakan? Siap, cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.